ada orang yang tidak suka baca salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi sendiri saja bergembira dengan berita ini. Lantas kita yang mengaku sebagai umatnya tak bergembira, tak senang untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan lisan kita sudahlah tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Lidah kita, lisan kita, bibir kita, kita basahi dengan menfitnah saudara-saudara kita yang suka membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kita bid'ahkan mereka, kita sesat-sesatkan mereka. Hati-hati, tanggung jawab nanti engkau di hadapan Nabi Muhammad. Apalagi dia gila kalau lihat orang salawatan, bekam itu orang itu tuh, ya. Orang salawatan dia yang gila, orang salawatan dia yang kepanasan, orang muji nabinya dia yang tak suka. Ini manusia apa iblis? Tak tahu lagi kita. Maka orang begini ini perlu dibekam, ya. Bila perlu lidahnya dibekam, ya. Nabi itu tak pernah bekam lidah, tapi khusus buat orang ini bekam lidahnya, ya. Bibirnya dibekam, biar hitam sekalian bibirnya tuh, nggak jidatnya aja hitam, bibir sekalian hitam, ya. Dibekam itu sekalian, ya. Orang sholawatan muji Nabi, sholawat pada Nabi, muji Allah, engkau yang repot, engkau yang kepanasan. Nah, ya, ini orang aneh, ya. Orang mengingati kelahiran nabinya, dia yang pingsan, dia yang gila. Giliran ulang tahun istrinya, ingat dia. Bahkan makan-makan, pesta-pesta, takut dia bininya tuh marah. Kalau bininya marah, payah, ya, bisa repot urusan. Wah, ulang tahun anak, ingat, dicatat di kalender, pakai pengingat lagi supaya nggak lupa. Nanti kalau tak ingat, anaknya sedih. Kalau anaknya sedih, kasihan nanti, tak tega dia. Tapi ulang tahun nabinya dia tak ingat, tak tahu dia nabinya kapan ulang tahun, tak tahu dia. Dia tak mau ingatin itu. Anaknya ulang tahun dia pesta-pesta, istrinya ulang tahun dia makan-makan, bahkan ulang tahun perkawinannya pun dia ingat. Kalau tak sampai tak ingat ulang tahun perkawinan, bininya merajuk. Kalau kita tak usah, kalau kita yang banyak, kita banyak berzikir aja lah, banyak berzikir, ingat Allah, sholawat sama Nabi, sudah. Dia mau menghina kita, dia mau mencaci kita, dia mau membid'ahkan kita, dia mau masukkan kita ke dalam neraka, bisikkan di kupingnya, lantaklah situ, ya, kau ambillah surga punya engkau, ambillah, ya, ambillah, nanti kita buktikan saja, ya, kita ini semua akan berakhir hidup di dunia nih. Jadi kau jangan sombong, kau merasa pendapat kau itu paling benar, itu sombong namanya. Satu hari seorang ulama memimpikan ada seorang pemuda, di dalam mimpinya itu dia mendapatkan satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi tersebut ulama tersebut melihat pemuda ini berpakaian serba hijau, duduk di atas singgasana yang berwarna hijau. Padahal pemuda ini hari-harinya, karena dia bertetangga dengan ulama ini, hari-harinya isinya cuman mabuk, teler tiap hari, sampai dia tak ingat dirinya. Sehingga ulama ini ketika menyaksikan apa yang ada di dalam mimpinya tersebut, dia bertanya kepada pemuda ini, wahai pemuda, apa gerangan engkau ini mendapatkan nikmat yang sebegini besar? Kata pemuda tersebut, ketahuilah, sesungguhnya satu hari aku pernah menghadiri satu majelis. Tidak sengaja dia pernah hadir di satu majelis. Bagaimana kalau dia sengaja? Ketika dia hadir di majelis itu, maka pimpinan majelis tersebut mengatakan, kata pimpinan majelis tersebut, siapa yang mengucapkan sholawat kepada Nabi yang suaranya paling kencang, dia akan masuk surga. Sallu ala Nabi. Kata pemuda ini, waktu itu aku teriak paling kencang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena
salawat itulah aku mendapatkan kenikmatan yang sedemikian ini. Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan kecintaan, dengan menyebut salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosaku diampunkan oleh Allah dan aku mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala malam hari ini memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat dapat menyebut nama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan gerakkan kita kemari, tidak akan dudukkan kita di sini. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allah ingin lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan lisan kita basah dengan menyebut nama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada orang-orang yang justru tidak basah lisannya dengan zikir kepada Allah, tidak basah lisannya dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat akan sifat kekasih Allah tersebut, menyebut akan bagaimana keseharian kekasih Allah tersebut. Tidak basah lisannya dengan apa? Dengan memuji kepada kekasih Allah tersebut, yang mana kekasihnya itu sudah dipuji oleh zat yang mengasihinya itu, Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian yang begitu mulia, dengan pujian yang begitu agung. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, apa Allah katakan? Sesungguhnya pada diri engkau adalah akhlak yang begitu terpuji kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Allah yang menciptakan kita sudah memuji kepada kekasihnya tersebut, lantas apalah guna pujian kita nih? Apa ada manfaatnya untuk Nabi? Tidak. Manfaat kita memuji kepada Nabi Muhammad, manfaat kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad akan kembali kepada diri kita, akan kembali kepada diri kita, ma'asyiral hadirin. Tidak akan rugi orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Diriwayatkan satu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, aku datang kepada engkau membawa kabar gembira, yang mana kabar gembira ini tidak pernah aku sampaikan kepada orang-orang sebelum engkau, wahai kekasih Allah, juga tidak pernah disampaikan kepada nabi-nabi sebelum engkau, wahai Nabi Allah." Apa kabar gembira tersebut? Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang daripada salah seorang umatmu yang membaca salawat kepada engkau, tidaklah dia dalam keadaan berdiri membaca salawat tersebut, maka sebelum dia duduk Allah sudah ampunkan semua dosanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lantas malaikat Jibril melanjutkan daripada pesan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah salah seorang daripada umatmu yang membacakan salawat dan salam kepada engkau dalam keadaan duduk, maka sebelum dia berdiri daripada tempat duduknya,
melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampunkan dosa-dosanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kabar gembira ini, saking bergembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka aneh sekali kalau ada orang yang tidak suka baca salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi sendiri saja bergembira dengan berita ini, lantas kita yang mengaku sebagai umatnya tak bergembira, tak senang untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan lisan kita sudahlah tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad, lidah kita, lisan kita, bibir kita basahi dengan menfitnah saudara-saudara kita yang suka membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kita bid'ahkan mereka, kita sesat-sesatkan mereka. Hati-hati, tanggung jawab nanti engkau di hadapan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa majelis yang begini indah, majelis yang begini mulia, majelis yang isinya dari tadi tidak ada satupun kuping kita ini mendengarkan ghibah, tidak memfitnah, tidak ngomongin orang. Yang kita sebut dari tadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ceritakan dari tadi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak basah lisan kita dengan dosa. Kuping kita tak berdosa saat ini. Mata kita tak berdosa saat ini. Pikiran kita, hati kita terbayang-bayang akan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu indah, yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, yang rambutnya hitam, yang tidak begitu panjang dan juga tidak pendek, yang terkadang dipanjangkan sampai bahu dan terkadang dipotong sampai telinga. Satu sosok yang rambutnya tidak keriting dan juga tidak terlalu lurus. Satu sosok yang memiliki kulit yang begitu indah, yang diibaratkan seperti emas yang bercampur perak, itu kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putih kekuning-kuningan, kulit yang begitu indah. Shallu ala Nabi Muhammad. Leher yang begitu indah, leher yang begitu cantik, leher yang begitu ideal. Tidak ada yang memiliki leher seideal leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memiliki leher yang seindah lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pipinya, matanya, alisnya, giginya, keningnya, keringatnya, telapak tangannya, lengannya, kakinya, bahunya, dadanya yang begitu indah, yang bidang, perutnya yang begitu indah. Tidak ada perut yang seindah perut Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapapun yang engkau bayangkan di dunia ini, secantik apapun dia, seganteng apapun dia, tidak melebihi daripada 0, sekian persen kegantengan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa engkau tak ingin berjumpa dengan orang ini? Apa engkau tidak berangan-angan untuk berjumpa dengan sosok yang begitu indah ini? Artis yang kau bayangkan itu tak ada apa-apanya. Perempuan yang kau bayangkan itu tidak ada apa-apanya. Laki-laki yang kau bayangkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang sampai-sampai Hasan bin Thabit memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu min kalam tarakattu aini. Begitu indah
indahnya engkau ya Rasulullah, sehingga mata ini tak pernah menyaksikan keindahan yang ada pada dirimu ya Rasulullah. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u, begitu baiknya engkau, bentukmu, rupamu, baumu, omonganmu, gerak langkahmu begitu baik, begitu indah. Lam talidin nisa'u, tak ada wanita yang melahirkan orang seperti engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta jauh dari segala macam kekurangan, jauh dari cacat. Matanya begitu indah, pas, tak seperti mata kita ma'asyiral hadirin. Mata kita kadang sipit, kadang belok. Mata kita tak pas sama pipi kita, kadang mata kita lebih lebar. Hidung kita tak seindah hidung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pas hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah, yang kalau Nabi berbicara seakan-akan keluar daripada untayan-untayan mutiara, tampak dari sela-sela gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam cahaya bersinar. Begitu indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau tercipta jauh dari segala macam cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau ini diciptakan mengikuti keinginan dirimu sendiri. Kita ini kalau diminta oleh Allah, engkau mau kepengen model bagaimana? Model yang paling bagus ya Allah, pipi yang paling indah ya Allah, bibir yang paling cantik ya Allah, hidung yang paling indah ya Allah, rambut yang paling baik ya Allah, kulit yang paling indah ya Allah. Itu kalau kita mau kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan seperti itu. Seakan-akan dia diciptakan sesuai dengan keinginan dia sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita. Kita ulang sedikit terakhir tahun lalu. Tahun lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana hijamah, yakni bekamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya beberapa bab lagi kita bisa hatamkan kitab ini insyaallah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Maulid tahun ini Allah tambahkan kekuatan iman, kekuatan kesungguhan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling simpel saja dulu, siwakan, ya. Kalau sholat pakai siwak, ya, baik laki-laki atau perempuan disunahkan untuk menggunakan siwak ini. Kata Nabi SAW 2 rakaat, rakaatani bisiwak, 2 rakaat dengan kayu siwak ini khairun, lebih baik, min 70 rakaat, lebih baik daripada 70 rakaat bila siwak. Orang sholat 2 rakaat seperti sholat duha, sebelum berdiri sholat duha, sebelum sholat siwakan, sampai salam selesai dia sholat, salam dia berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat, dia siwakan lagi. Ya, jadi cara pakainya dipegang, kelingkingnya di bawah, jempolnya di bawah, 3 jari di atas, ya, dari kanan, diputar. Kemudian terakhir di langit-langit, ya, slow aja, jangan kencang-kencang, nanti lecet, ya. Kemudian di lidah, ya. 2 rakaatnya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa simpel padahal, tapi pahalanya begitu luar biasa. Bahkan Nabi nyatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, berarti berat sebetulnya.
sebetulnya berat. Tapi ini siwakan nih ya satu amal yang insya Allah jauh dari riya atau kita malu untuk ngamalkannya. Kalau kita mau pakai imamah mungkin kita belum siap, mungkin kita malu ya, nanti dibilang buya, nanti ditanyain, nanti dibilang so alim, nanti dibilang baru ngaji 3 hari. Berat pakai imamah. Sudah. Oh, mau pakai syal juga pakai syal, nanti dibilang orang macam betul, macam paling alim sendiri, macam ini, macam itu. Bahkan kadang-kadang mau sarungan pun takut, nanti dibilang orang baru sunat, mana-mana sarungan ya. Wah, sudah ini aja lah nih, kantongin, tak kelihatan. Mau sholat pakai siwakan ya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau jenggot nih tak berat, jenggot tinggal beli minyak senyong-nyong tumbuh ya, tak pernah ketinggalan di laci ini ya, tak pernah. Tapi ini sunnah paling berat ma'asyiral hadirin. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka, aku wajibkan bagi mereka untuk siwakan tiap kali salat. Nah, ya, pakai minyak wangi, ya, bawa minyak wangi. Mau salat terutama pakai minyak wangi. Nah, malam ini kita lanjutkan sunnah Nabi. Apa? Hijamah. Apa hijamah? Bebekam. Bebekam. Bekaman. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi SAW hijamah, melakukan bekam alal ahda'ain. Apa? Ahda'ain ini bagian belakang kepala sini nah. Nih. Ya, tengkuk sini ya. Daerah sini. Ya. Di sini nih. Ini ahda'ain namanya. Ya, kemudian Nabi juga wabainal katifain. Nabi juga berbekam di antara dua bahunya di sini. Ya. Kemudian Nabi juga wa'ata al-hajjam ajruhu walau kana haraman lam yu'tihi. Nabi juga bayar upah berbekam. Ya, kasihlah tukang bekam nih ya. Alhamdulillah ya, kawan-kawan kita yang bergerak di bidang kesehatan bekam ini, mereka tak pernah minta tarif ya. Tak pernah minta tarif, tapi jangan pula 10.000. Rumah di Panam sana, dia tinggal di Kulim sini, ongkos bensin itu tak dapat 10.000 tuh. Kasihlah 50.000, 100.000, tak apa-apa, tak rugi kita memberikan sesuatu kepada orang yang mana profesinya itu, apalagi dia niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berbekam ya. Nah, Nabi bekam di sini juga bayar, kasih. Kalau haram ini ya, upah bekam, tentu Nabi tak akan kasih upah ke orang ini. Walaupun ada ulama yang memakruhkan. Ya, kenapa makruh? Karena bekam ini berhubungan dengan darah. Darah ini kotor, jijik, sebagian orang kan begitu menyaksikannya. Nah, maka sebagian ada ulama mengatakan makruh. Tapi kalau ini dilarang, tentu Nabi tak akan memberikan upah. Nah, alhamdulillah, bergembira ya bagi kita yang sudah berprofesi sebagai tukang bekam. Niatkan ya. Jadi jangan cuman profesi saja, jangan pekerjaan saja, tapi niatkan. Pertama, niatnya apa? Niatnya menjalankan sunnah Nabi, membantu orang untuk menjalankan sunnah Nabi. Kemudian apa lagi? Membantu orang lain untuk menjaga kesehatannya. Niatkan untuk mengobatin penyakit orang lain. Sehingga jangan cuma sekedar bisnis saja, tapi kita pun akan mendapatkan pahala. Nah, Nabi begitu. Juga Nabi SAW berbekam pada bagian al-kahal di sini, ya, tengah-tengah tengkuk sini. Ya, tengah-tengah tengkuk. Nah, kenapa berbekamnya di sini? Karena di sini ini nih adalah satu daerah yang jarang bergerak dikatakan, dan jauh dari persendian. Sini tak ada persendian. Nah, maka ya diambillah darah kotor yang ada di sini
supaya jangan sampai darah yang tidak banyak berputar ini, mengalir ini, dia tersumbat. Nah, maka kalau tersumbat ini bahaya. Ya. Nah, itulah tadi ada titik-titiknya. Nah, kalau dijelaskan nanti jadi tukang bekam semua di sini. Repot nanti bersaing kita. Ya. Nah, ya akhir ya. Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi juga pernah berbekam pada bagian kepala, terutama bagian tengah kepala sini. Ini banyak sekali fadilahnya, ya. Terutama untuk menghilangkan penyakit kepala, vertigo. Vertigo, ya. Sakit apa lagi? Sakit gigi. Kemudian juga menghindarkan dari penyakit gila. Nah, jadi kalau yang ada orang agak gila-gila dikit bekam, ya. Jangan yang sudah gila betulan, bahaya. Ya, agak udah mulai kelihatan mau gila, nah bekam, ya, biar nggak jadi gila. Apalagi dia gila kalau lihat orang sholawatan, bekam itu orang itu tuh, ya. Orang sholawatan dia yang gila, orang sholawatan dia yang kepanasan, orang muji nabinya dia yang tak suka. Ini manusia apa iblis? Tak tahu lagi kita. Maka orang begini ini perlu dibekam, ya. Bila perlu lidahnya dibekam, ya. Nabi itu tak pernah bekam lidah, tapi khusus buat orang ini bekam lidahnya, ya. Bibirnya dibekam, biar hitam sekalian bibirnya tuh, nggak jidatnya aja hitam, bibir sekalian hitam, ya, dibekam itu sekalian, ya. Orang sholawatan muji Nabi, sholawat pada Nabi, muji Allah, engkau yang repot, engkau yang kepanasan. Nah, ya, ini orang aneh, ya. Orang mengingati kelahiran nabinya, dia yang pingsan, dia yang gila. Giliran ulang tahun istrinya, ingat dia. Bahkan makan-makan, pesta-pesta, takut dia bininya tuh marah. Kalau bininya marah, payah, ya, bisa repot urusan. Wah, ulang tahun anak, ingat, dicatat di kalender, pakai pengingat lagi supaya nggak lupa. Nanti kalau tak ingat, anaknya sedih. Kalau anaknya sedih, kasihan nanti, tak tega dia. Tapi ulang tahun nabinya dia tak ingat, tak tahu dia nabinya kapan ulang tahun, tak tahu dia. Dia tak mau ingatin itu. Anaknya ulang tahun dia pesta-pesta, istrinya ulang tahun dia makan-makan, bahkan ulang tahun perkawinannya pun dia ingat. Kalau tak sampai tak ingat ulang tahun perkawinan, bininya merajuk, cemberut mukanya. Tapi ulang tahun nabinya pelit dia. Tak mau dia bawa gorengan pun, tak mau dia ke masjid nih. Pelit. Udah tahu, udah diundang, udah seminggu. Diumumkan depan situ lah. Malam ini bakal ada peringatan Maulid Nabi. Tak ada dia keinginan, kepengen bergembira dengan kelahiran nabinya tuh. Kenapa kalau istri kita gembira? Kenapa kalau anak kita gembira? Kenapa nabi kita tak gembira? Apa istrimu akan memberikan syafaat untuk engkau? Apa anakmu akan memberikan syafaat untuk engkau? Terus kenapa engkau dengan nabimu kok tak imbang, kok tak adil, kok kau tak gembira? Ada apa dengan hatimu? Ya, padahal cuma sekedar bawa gorengan. Masya Allah, malu kita sama Rasulullah nanti, ma'asyiral hadirin. Ya, mudah-mudahan kita yang di sini ini gembira dengan Nabi Muhammad. Amin. Tidak akan celaka orang yang gembira dengan Nabi Muhammad. Tidak akan celaka orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Yang bersedih dengan kelahiran Nabi Muhammad cuma iblis. Ketika Nabi lahir, rahatil atyar tasdu fi layalil maulid. Di malam kelahiran Nabi SAW, burung-burung berkicauan, bergembira. Rahatil atyar tasdu fi layalil maulidi wa barigun nur yabdu, dan langit cerah berkilat-kilat, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semua senang, hewan-hewan senang, tumbuhan senang. Kenapa? Karena Nabi ini diutus rahmat bagi seluruh alam. Jin senang, jin pun senang. Tapi ada manusia, dia bukan jin, manusia, ya. Tapi tak tahu kenapa dia ini begitu. Tak turunan siapa dia ini, tak jelas juga. Yang malam itu semua bergembira, semua senang, hewan-hewan senang, semua senang. Tapi ada yang tak senang. Siapa? Iblis. Iblis sedih, nangis, gigit jari iblis. Ya,
gigit jari dia. Kenapa? Nabi rahmat bagi seluruh alam. Sudah payah dia mau ngajak orang masuk ke dalam neraka. Ya. Payah dia. Dia mau cari kawan buat masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata dia punya kawan di dunia ini. Siapa? Yang suka masukkan orang ke dalam neraka itu kawan iblis. Karena iblis yang suka masukkan orang ke dalam neraka. Adapun Nabi SAW ingin menyelamatkan kita dari neraka. Kata Nabi SAW, kalian ini berlomba-lomba mau masuk ke dalam jurang neraka, dan aku tarik itu ikat pinggang kalian, aku selamatkan kalian. Tapi ada orang sekarang ini, asal orang beda sedikit sama dia, 4 mau di neraka, kau masuk neraka, kau masuk neraka, kau masuk neraka. Inilah kawan iblis. Kalau ada orang bergembira dengan kelahiran nabinya, dia tak gembira, cocok sama iblis tadi, ya, cocok. Wal'iyadzubillah, jauhkan kita semua daripada akidah ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari akidah iblis, daripada tipu muslihatnya iblis. Mudah-mudahan kita, istri kita, keturunan kita dijauhkan dari akidah menyimpang ini. Ini akidah sesat dan menyesatkan, akidah yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, akidah yang membuat diri kita kering dari kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, tak cukup kau hanya melaksanakan sunnah saja, tapi hatimu kosong dari kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tujuan engkau melaksanakan sunnah itu agar tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ikuti perbuatan Nabi itu supaya tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya amal zahir saja. Nih, hati kita ini lebih penting, ma'asyiral hadirin. Ya, boleh ya kau di depan membongkok-bongkok, kau cium tangan, tapi hatimu belum tentu kau cinta. Bisa jadi hatimu penuh dengan kebencian, ya. Tapi kalau kita sudah cinta dari dalam hati kita, maka segala sesuatu itu menjadi mudah, menjadi indah. Ya, kita selesaikan dulu. Sikit lagi, jangan pulang dulu sampai doa. Belum? Baru jam 10. Terasa nggak kira-kira? Terasa nggak? Payah nggak? Tak ada payah bagi pecinta. Langit kan ku daki, langit. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, kan begitu. Demi engkau wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi cemen, baru hujan aja tak datang. Baru hujan dah ngadu, beb tak jadi datang, beb hujan. Anak bilang bentar lagi berhenti hujan nih. Kau baru hujan, diuji hujan sedikit saja kau sudah payah. Anak cuma naik motor, beb. Ya, syukur kau bisa naik motor. Orang lain jalan kaki. Ya, makanya anak udah ingatkan dari awal, beli jas hujan. Ya kan? Beli jas hujan. Nah, insya Allah tahun depan naik mobil. Amin. Tapi kan kalau naik mobil semua payah pula, kita ini parkir di mana? Pikirkanlah juga. Ya, jadi bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Ya, yang penting itu semangat. Ya, untuk hadir di majelis-majelis yang begini, ini pasang niat, semangat. Jangan baru hujan dikit, aduh melempem sudah macam kerupuk kena air. Ya, katanya pemuda, tapi ya mana semangatnya? Sallu ala Nabi. Ana sedih itu kalau dengar. Ente tak usah laporan sama ana kalau tak datang majelis nih. Tak usah laporan, sedih ana. Apalagi alasannya tuh hujan, sedih ana. Ya. Nabi kita tuh berhujan, berpanas, berperang, mengorbankan nyawanya, darahnya, hartanya. Kita cuman kena hujan sedikit aja. Ya Allah. Untuk datang ke majelis yang seperti ini takut. Bagaimana kalau hujan api? Baru hujan air. Ya Allah. Dah, istighfar. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Malu kami ini. Malu kami sama Nabi. Baru kena hujan sedikit aja dah. Ya Allah. Malu. Ya. Jangan lagi ya. Besok malam jangan lagi. Ya. Jangan pakai alasan. Ya, Nabi tak pakai alasan. Jangan pakai alasan kalau cinta. Ya, tak ada cerita. Jangan banyak alasan. Kenapa kalau untuk istri kita tak pernah pakai alasan? Kenapa untuk pekerjaan kita tak pernah ada alasan? Hujan pun kita masih pergi kerja. Tapi giliran majelis banyak alasan kita. Hujan lah, panas lah, tak ada motor lah, bensin habis lah. Ya, akhir. Ya, mulai malam besok tak ada alasan.
dan tak usah laporan sama ana. Kau mau datang, kau tak mau datang, tak ada urusan sama ana. Ya, jadi tak usah laporan. Ana tak pernah absen. Ya, si fulan tak datang, siapa tak datang? Absen, tak pernah. Ya, tak pernah absen. Jadi tak usah laporan. Coba ana tak pernah absen. Ya justru merepotkan ana, mesti jawab WhatsApp ente itu, SMS ente itu. Repot ana nih. Itu bayangkan 100 orang. Ya, 20 orang tak datang, 20 nan jawabin. Ya tak apa-apa, insyaallah khair. Beb ana tak datang, beb sakit gigi. Ya khair, insyaallah khair, insyaallah. Beb ana tak datang, beb kucing ana meninggal. Ya khair, insyaallah husnul khotimah kucing ente. Semua ente laporkan sama ana, buat apa? Tak usah lapor. Ente mau datang, ente tak datang. Manfaat untuk ente, rugi untuk ente. Ya, datang ke majelis seperti ini, manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Tak datang, siapa yang dapat ruginya? Ya kita. Jadi kenapa ente mesti lapor sama ana? Apa kalau ente tak datang ana sedih? Tidak. Ya. Katakan di masjid ini tak ada orang datang, cuma 5 orang, atau ana sama Pak Jabar saja. Pernah kita kan Pak Jabar hujan-hujan tiap hari ya? Biasa-biasa aja kita. Ya. Kami bukan karena ramai atau sepi. Kami mengadakan majelis ini karena kami cinta sama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya akhir. Ya, kita lanjutkan sedikit. Nabi berbekam itu di tanggal 17 Sab'a Asyarah, kemudian tanggal 19, kemudian tanggal 21. Nah itu Nabi berbekamnya di tanggal itu. Nah itu tanggal-tanggal sunnah untuk kita berbekam ngikutin Nabi. Kenapa? Sebab di tanggal-tanggal itu tuh darah lagi bertambah dan pergerakan darah itu lebih cepat. Ya, tapi kalau di awal bulan dan di akhir bulan darah itu agak lebih stabil dia jalannya. Ya kalau tak percaya ukur sendiri pakai tensi. Ya, saya ukur sendiri. Pakai bulan Qamariyah. Ya, pakai bulan Qamariyah. Nah, jadi tanggal berapa tadi? 17. Nah, 19, 21. Di mana saja tadi Nabi berbekam bagiannya? Tengkuk, kepala, belakang leher, di bahu, ya. Nah, di perut tak usah. Ya. Tak dianjurkan berbekam di perut. Nabi SAW dalam satu riwayat itu kata Nabi SAW, walaqad awsani khalili, dan kekasihku siapa? Jibril. Dia ini mewasiatkan, mengingatkan kepada aku untuk berhijamah. Hatta zanantu, sampai aku mengira annahu la budda minha, sampai aku ngira wajib nih berbekam nih. Nah, ya. Maka berbekamlah. Memang kadang-kadang kita nih lupa tanggal. Nah, anak kemarin alhamdulillah ya, kemarin sakit kepala dibekam. Alhamdulillah khair. Ya, sembuh. Nah, alhamdulillah. Kemudian ada hari-harinya. Ya, ada hari-harinya yang disunahkan kita untuk berbekam. Ya. Di sini dikatakan bahwasannya hari Selasa ya untuk sehatul badan. Kemudian Thulatha, sihatul badan. Waqad warada an-nahyi anha yaum thulatha, tapi ada juga ya tak boleh berbekam di hari Selasa dan hari Rabu. Wal Jum'ah, dan hari Jumat. Was Sabat, dan hari Sabtu. Wa afdalul ayyam laha yaumul Itsnin, dan paling baiknya untuk kita berbekam ini hari Senin. Nah, jadi hari Senin. Jadi kalau di kawan-kawan kita yang ikut pelatihan bekam tuh, dia ada hari kelas, ada kelasnya, bintang 1, bintang 2, begitu kira-kira. Jadi Senin, Selasa, kalau terpaksa baru di hari Rabu atau hari Sabtu. Nah, jadi ada pilihan-pilihan harinya ya. Baik. Kemudian tanyalah tukang bekam itu aja. Ya, dia tentu itu bagian dia. Ya, tahu dia kapan yang bagusnya kita berbekam. Nah, begitu ya. Kemudian ya boleh dilakukan di siang hari ataupun di malam hari, dan jangan melakukan bekam kalau habis muntah atau lagi demam. Nah, tak usah berbekam. Ya, kalau demam atau lagi sakit muntah-muntah, tak usah berbekam. Ya. Nah,
Jadi itu tidak dianjurkan untuk sakit yang seperti itu, ya. Kemudian ya, bekam ini posisinya beda-beda, tergantung nanti sakitnya apa. Jadi ada bagian-bagian, oh kalau ini buat sakit kepala, di kepala, ya. Kalau bagian ini nanti ada daripada posisi-posisi tertentu. Nah, walhasil kesimpulannya adalah bahwasanya bebekam pada bagian kepala itu memiliki 7 manfaat. Ini bekam di bagian kepala. Tapi tadi bekam di bagian kepala ini, ya, tentu harus mencukur rambut. Nah, maka bebekam di bagian kepala ini tidak dianjurkan untuk orang yang berpakaian ihram, sebab kalau dia nyukur rambut kena denda. Nah, adapun di hadis yang tadi, ya, di hadis yang tadi kita bacakan, Nabi bebekam sedang Nabi dalam keadaan ihram. Ya. Nabi bebekamnya di mana? Di bagian zahir kaki, punggung kaki, zahirnya kaki. Kalau batinnya kaki itu telapak kaki namanya. Zahirnya kaki, punggung kaki. Nabi juga bebekam di bagian kaki. Nah, tadi ya mungkin bisa juga tadi, ya, bibir tadi itu, ya, bibir yang suka bid'ah-bid'ahkan orang itu dibekam itu, ya, yang suka mengatakan orang sesat masuk neraka itu dibekam, dia punya bibir itu, ya, mungkin bagus itu mungkin buat dia, ya. Kalau kita tak usah, kalau kita banyak berzikir aja lah, banyak berzikir, ingat Allah, sholawat sama Nabi, sudah. Dia mau menghina kita, dia mau mencaci kita, dia mau membid'ahkan kita, dia mau masukkan kita ke dalam neraka, bisikkan di kupingnya, lantaklah situ, ya, kau ambillah surga punya engkau, ambillah, ya, ambillah, nanti kita buktikan saja, ya, kita ini semua akan berakhir hidup di dunia nih. Jadi kau jangan sombong, kau merasa pendapat kau itu paling benar, itu sombong namanya, ya. Kalau Al-Quran pasti benar, ayat Al-Quran mutlak pasti benar, hadis Nabi yang sahih mutlak pasti benar. Tapi pendapat engkau tentang Al-Quran, pendapat engkau tentang ayat Al-Quran, pendapat engkau tentang hadis Nabi itu bisa salah. Sama, aku juga berpendapat bisa jadi pendapat aku salah, ya. Tapi pendapat aku ini, ya, benar, bisa jadi ada salahnya. Sedangkan pendapat engkau itu salah, bisa jadi ada benarnya. Begitu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, pendapatku ini benar, tapi mungkin ada salahnya. Sedangkan pendapat engkau tuh yang suka menyala-nyalakan orang tuh salah, tapi mungkin ada benarnya, ya, salahnya duluan. Nah, ya, kalau kita insya Allah benar, yakin kita. Tapi kita tak pernah merasa paling benar, karena sehingga akhirnya kita menyalahkan dalil orang. Nah, itu namanya batorul haq, ya. Batorul haq itu adalah bukan memaksakan orang untuk ikut engkau, untuk ikut pendapat engkau, tidak, ya. Batorul haq itu kau tak mau menerima pendapat orang lain, itu namanya menolak kebenaran. Kemudian wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Orang tak sependapat dengan engkau, kau hina-hina dia, kau katakan dia kena subhat lah, macam-macam lah, kau katakan ini ustadz ahlu subhat dan segala macam, kau tak sesuai dengan dia, kau hina-hina orang, itu namanya ghamtun nas. Itulah sombong, itulah sifat sombong, tak mau menerima dalil orang dan menghina orang yang tidak sependapat dengan dia, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu jangan ikutin ini, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sekecil debu. Wala yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Juga tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil debu. Nah, mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin ya rabbal. Sedikit lagi 7 tadi, ya, ini jadi kuis nanti, ingat ada hadiahnya, ya. Bentar lagi ada kuis, dapat celak Yaman sama ini kitab Khulaso cetakan Tarim. Anak juga mau sebetulnya, udahlah buat anak aja lah, ya. Ini tapi hadiah, nanti ada kuisnya, ya, terakhir. Baik, 7 manfaat bekam di kepala. Pertama,
menghindarkan penyakit gila. Kedua, menghindarkan penyakit kusta. Ketiga, menjauhkan dari penyakit belang. Itu penyakit di mana warna kulit ini hilang, ya, warna kulit. Kemudian yang berikutnya yang berapa itu? 4, menjauhkan dari penyakit suka ngantuk. Itu yang nguap-nguap, asal di majelis kelangopan aja, ya, baru duduk udah muak, ya, kelangopan, menguap. Ini perlu dibekam, ya, baru jam 9, tak boleh bersandar sedikit, lewat, ya. Ya, kemudian wasada', yang berikutnya menjauhkan dari penyakit kepala, tadi vertigo, migrain dan sejenisnya, ya. Kemudian waj'ud daras, ya. Kemudian penyakit gusi, ya, penyakit rahang begitu, penyakit gigi, ya, bisa menghindarkan dari penyakit gigi. Kemudian yang terakhir wal ain, penyakit mata, ya. Ini karena ini berhubungan dengan kepala, ya. Jadi itu, ya, itu saja, ya, pembahasan kita malam ini. Insyaallah besok malam kita lanjutkan dengan pembahasan bab majaa fi asma'i Rasulillah, bab yang menerangkan tentang nama-nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini begitu istimewa, ma'asyiral hadirin. Ya, Al-Imam Al-Jazuli di dalam kitab Dalail Khairat itu mengumpulkan ada 201 nama Nabi Muhammad. Tapi Al-Imam As-Suyuti mengumpulkan ada 500 lebih nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka banyaknya nama ini menunjukkan mulianya orang itu. Ya, bulan Ramadan, banyak nama bulan Ramadan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Ghufran dan lain-lain. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya bulan tersebut. Begitupun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bacakan keterangan-keterangannya. Ternyata Nabi ini kalau di kalangan hewan-hewan kenal Nabi ini bukan Muhammad namanya, lain nanti. Di kalangan tumbuh-tumbuhan, di kalangan malaikat, di kalangan rumput-rumputan, makhluk Allah yang lain, Nabi punya nama-nama tersendiri. Mereka kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang berbeda-beda. Nah, insyaallah, ya, malam besok kita lanjutkan.